Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami memuji Tuhan dan bersyukur untuk kesempatan sore ini. Dengan cara yang ajaib dan luar biasa Tuhan izinkan kami bersekutu secara virtual ini. Kami datang kepada Tuhan memohon berkat kiranya acara persekutuan NSV sore ini yang kami terdiri dari begitu banyak orang dari berbagai tempat. Jarak memisahkan kami satu dengan yang lain. Waktu memisahkan kami satu dengan yang lain. Tetapi kami bersyukur pada sore ini Tuhan satukan kami di dalam roh dan kebenaran untuk menyembah Engkau, untuk sharing bersama-sama tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan berkati kami semua, baik hamba-Mu yang ada di Denpasar, Bali, maupun saudara yang ada di berbagai tempat di Jawa, di Sulawesi. Tuhan tolong mereka dengan jaringan yang ada, juga dengan alat-alat yang kami gunakan. Tuhan berbicaralah kepada kami semua. Kiranya kami dikuatkan, diberanikan, dan diberi pengharapan yang pasti. Melalui refleksi kami ataupun pikiran-pikiran yang Tuhan izinkan kami renungkan, 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Kolonel Made Petrus yang sudah membuka ibadah ini dengan doa. Dan kita tidak memperpanjang-panjang, kita langsung masuk di sharing tanggapan-tanggapan dari jemaat Tuhan. Iya, baik. Jadi saya akan menghantar secara singkat saja tentang 7 perkataan di kayu salib ini. Seperti yang saya sampaikan kepada SMK kita, Pak Nodi, bahwa biarlah kita masing-masing sore ini merefleksikan atau memikirkan atau apa saja yang terlintas tentang 7 perkataan di kayu salib itu, lalu kita bisa berinteraksi satu sama lain, memberi pendapat, tapi bukan untuk diperdebatkan ya, tapi memberi pendapat yang saling menguatkan di dalam kita berfellowship pada sore hari ini. Jadi saya tidak ingin ada perdebatan-perdebatan kenapa begini, kenapa begitu, tetapi hanya refleksi kita saja bahwa 7 perkataan Tuhan Yesus di salib itu apa maknanya untuk saya gitu ya. Tapi sebelum lebih jauh, izinkan saya untuk berbagi bahan yang saya sudah siapkan, tetapi saya tidak bisa sharing ini karena dalam bentuk PDF ya. Belum PDF. Nah, bahan ini berbicara tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang sebagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan di kayu salib dan pada hari Jumat ini kita akan memperingatinya. Nah, kalau kita mencermati secara cermat mencermati secara cermat ya. 7 perkataan di kayu salib ini sebenarnya kalau kita renungkan memberi kita kekuatan yang ataupun nuansa kekuatan rohani yang luar biasa ya di dalam segala aspek kehidupan kita. Barangkali ya sering kita sudah mendengar khotbah secara berseri tentang 7 perkataan di kayu salib itu, tetapi mungkin satu persatu, tapi pada sore ini yang manapun yang mau direfleksikan tentu tergantung bagaimana Bapak Ibu Saudara yang telah menjalaninya. Nah, dengan 7 perkataan di kayu salib ini, bagaimana ia mengampuni para musuh-musuhnya. Bagaimana dia mengampuni penjahat yang bertobat itu. Lalu bagaimana dia berteriak kepada Tuhan, kepada Allah, lalu merasa ditinggalkan. Kemudian bagaimana dia mendeklarasikan akhir daripada kehidupannya di dalam dunia ini. Lalu kiranya dengan refleksi kita pada sore ini, kita semakin dipersiapkan untuk menuju kepada Jumat Agung.
3 minggu berturut-turut ini saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk berbicara 3 perkataan terakhir, yaitu aku haus, sudah selesai, dan tadi pagi yaitu berbicara tentang Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Nah, kita ingin coba lihat, buka Alkitab kita misalnya dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Di situ dikatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di sini kita melihat bagaimana Bapa di sorga, ya, dia tahu bahwa anaknya sedang berdoa untuk orang-orang yang menyiksanya, yang mengejeknya, yang menistanya, lalu yang memukulinya. Tapi di satu pihak sebagai manusia yang sejati, ia menyadari dia memiliki keterbatasan, tetapi dia memiliki Bapa yang tidak terbatas. Nah, di dalam pengampunan ini, kata Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Barangkali juga kita sering disakiti seperti Yesus. Ya, mungkin juga kita dinistakan ataupun difitnah, digosipkan. Nah, itu biasa terjadi itu. Ya, apalagi sini ada Bang Ray yang di dunia artis itu, wah itu paling rame itu yang masalah-masalah begitu. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus telah memberi kita contoh agar kita berdoa untuk mereka. Kita tidak perlu mengambil tindakan untuk membalas dendam, seperti Yesus lakukan. Ya. Dan berilah kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, itu juga masih dalam Lukas pasal 23-43, dia mengatakan pada waktu salah satu penjahat itu, yang Yesus, jika engkau telah sampai di sana, ingatlah akan aku. Tapi Yesus katakan, hari ini juga aku katakan, engkau telah bersama-sama aku di dalam Firdaus, atau bahasa Inggris in paradise. Pencuri yang bertobat atau yang menyesal itu menyadari kesalahannya, ya, dan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Tapi begitu dia bertobat, menyadari kebutuhan tentang pengampunan, tentang dosa-dosanya, dia benar-benar menggunakan the last minute dalam kehidupannya dengan begitu sempurna. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu kapan kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi pentingnya dalam kehidupan kita setiap hari, kita menyadari betapa pentingnya kita memohon pengampunan, pembersihan dari pikiran maupun perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Dan kapanpun kita bisa datang kepadanya. Lalu perkataan yang ketiga, pada waktu wanita-wanita yang mengikutinya, dia katakan, lihatlah anakmu dan lihatlah ibumu. Yohanes pasal 19, 26, 27. Kalimat ini menunjukkan seolah-olah seperti drama bagaimana percakapan seorang ibu dengan anaknya yang sedang tergantung di bukit, di kayu salib itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kasih itu, baik kasih seorang ibu maupun kasih seorang anak, sekalipun sampai di pintu kematian atau di lembah kematian, tetap menunjukkan tidak ada perubahan. Dalam arti tidak ada pengkhianatan, seperti mengatakan, kadang-kadang kan kita mendengar, percuma, saya menyesal melahirkan kamu, misalnya. Seperti banyak yang terjadi pada saat ini. Atau barangkali seorang anak yang durhaka terhadap ibunya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi dalam situasi kondisi seperti ini, apapun keadaannya, kasih tetap menjadi pengikat. Kasih tetap menjadi pemenang. Dan Yesus telah menunjukkan itu. Sedikit pun tidak ada dendam.
sedikit pun tidak ada amarah. Nah, yang keempat, ini yang luar biasa. Allahku, Allahku, itu dalam Matius 27, 46 atau Markus 15 ayat 34. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sebenarnya di sini Tuhan Yesus sedang mengutip dari Mazmur 22. Bagaimana ia menjalani penderitaannya. Ia berbicara kepada Bapa di surga. Pada waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, atau Yesus tergantung di kayu salib. Karena kalau saya katakan Tuhan, kok Tuhan yang disalib? Ini perdebatan-perdebatan karena istilah-istilah saja. Dari 7 perkataan Yesus disalib, ini yang paling mengerikan. Ada yang mengatakan, kok Allah meninggalkan Allah? Kok Tuhan meninggalkan Tuhan? Kenapa Yesus berteriak seperti itu? Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan? Eli, Eli, lama sabachthani. Saya membaca beberapa ulasan daripada teolog-teolog ya, tentang ulasan daripada ayat ini. Dari berbagai alasan yang mereka sampaikan, saya menemukan benang merah, semuanya setuju. Dalam momen seperti itu, seolah-olah ya, pada waktu Yesus merasa ditinggalkan, seolah-olah ya, menurut para teolog ini, itu semua dosa umat manusia ditumpahkan ke pundaknya Yesus. Dan Allah seolah-olah memalingkan muka sehingga terjadi kegelapan dan merasa ditinggalkan. Tapi sebenarnya Allah tetap ada di situ. Tetapi dia membiarkan Yesus memikul semua derita, semua masalah, semua dosa. Sedang Yesus tergantung di kayu salib. Nah, refleksi yang barangkali nanti kita coba lihat di sini, saya buka saja clue-nya bahwa sedang kita bermasalah seolah-olah kita pun seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Pada waktu kita menghadapi tantangan, kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana sih? Kenapa Tuhan biarkan saya seperti ini? Kira-kira seperti itulah arah refleksinya nanti. Mungkin ada 1-2 yang akan memberi kesaksian. Nah, perkataan yang kelima. Nah, ini aku haus. Yohanes pasal 19 ayat 28. Ini juga semacam paradoks di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Yohanes pasal 4, pada waktu Tuhan Yesus melakukan perjalanan berjumpa dengan perempuan Samaria. Dia katakan, akulah air hidup. Nah, sekarang air hidup itu haus gitu. Pada waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, dikatakan kalau engkau minum air yang kau timba dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi jika engkau meminum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus dan engkau akan menjadi sumber air itu. Seperti perempuan Samaria, kita pun kadang-kadang nggak mengerti apa arti semua ini. Tapi saya berdoa, saya berharap, dan saya memastikan Bapak Ibu Saudara-saudara sudah memahami yang dimaksud oleh Yesus itu air hidup itu apa, yaitu firman-Nya. Demikian juga pada waktu dia tergantung di kayu salib, dia sedang memenuhi nubuatan-nubuatan tentang kehausan umat manusia. Kita sadar pada waktu kita haus, kita minum air, tapi haus lagi. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, sebenarnya berapa banyak di antara kita haus dengan kehadiran Tuhan. Haus dengan bersekutu dengan Tuhan. Haus dengan jiwa-jiwa. Haus dengan kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan banyak kehausan-kehausan yang lain yang dunia tidak bisa berikan.
hanya Yesus yang bisa menjadi jawabannya. Yang keenam adalah ini sudah selesai. It is finished, ya. Telestai, genap. Itu dari Matius 27:46 atau Markus 15:34. Dia menyampaikan sesudah dia mengatakan aku haus, dia sudah tahu akan selesai segala sesuatunya. Nah, apa yang Yesus telah selesaikan? Kalau kita tadi berbicara di Eli Eli lama sabachthani, saya mau sampaikan pada kesempatan ini, semua persoalan manusia sudah diselesaikan, dipikul oleh Tuhan. Ya. Pada waktu dia mengatakan sudah finish, sudah digenapi, maka terjadilah mujizat. Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Apa yang dia sudah selesaikan? Sekali lagi, semuanya dia sudah selesaikan. Tapi barangkali ada yang bertanya, loh Pak, kalau sudah diselesaikan, kenapa saya masih bermasalah? Kenapa saya masih susah? Kenapa saya masih sakit? Kenapa saya masih stres, masih kelaparan, masih kehausan, dan hidup saya terasa hampa? Atau barangkali tidak ada pengharapan. Ya percuma saya menjadi orang Kristen. Toh masalahnya tidak selesai-selesai. Kalau kita masih mengalami seperti itu, siapapun namanya manusia pasti mengalami seperti itu. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya memiliki jalan keluar. Tidak akan sampai bunuh diri karena persoalan-persoalan itu. Berarti kalau kita sedang bermasalah dengan apapun yang kita hadapi yang menyusahkan kita, kalau saudara masih menghadapi itu, syukur gitu. Kenapa saya syukuri? Karena kita bisa datang kepada Tuhan. Karena Dia telah menyelesaikan. Jangan selesaikan sendiri persoalan kita. Jangan kita pergi ke sana kemari, mencari dukun, orang pinter, atau pendeta yang diurapi kah, pendeta yang membawa kesembuhan kah, tidak. Datang sendiri kepada Tuhan. So, pada waktu itu Yesus katakan sudah finish. Itu hubungan manusia dengan Allah sudah dipulihkan. Jika kita membutuhkan pemulihan, datanglah kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, hidupku. Itu Lukas 23 ayat 46. Ini khotbah saya tadi di Korops 2 Denpasar. Nah, berbicara tentang Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Karena dia tahu bahwa hidup itu berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Pada waktu dia ada di Taman Eden, di Taman Getsemani, Bapa, jika boleh cawan ini lepas daripadaku. Perkataan pertama di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Dan sekarang sesudah dia menyelesaikan pekerjaannya dalam dunia ini, dia kembalikan nyawanya kepada Tuhan. Nah, sebenarnya perkataan Tuhan Yesus yang ketujuh ini, saya membaca satu artikel, katanya ini adalah doa-doa orang Israel setiap mau tidur malam. Yang mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan hidupku, nyawaku. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah berdoa seperti itu. Saya kira penting juga kita berdoa sebelum kita tidur, berdoa seperti ini. Karena kita tidak tahu apakah sedang kita tidur besok pagi masih bisa bangun enggak. Karena orang ada juga yang dipanggil Tuhan begitu dia tidur tidak pernah bangun lagi. Atau ada yang sedang dipanggil Tuhan begitu dia berdoa enggak pernah amin lagi. Tapi penting bagi kita bukan saja pada waktu kita tidur, tapi kemanapun kita pergi, kita wajib untuk berdoa. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan hidupku. Kenapa? Kepada Bapa di sorga. Sebab dialah pemilik hidup. Jadi dia kembalikan hidup itu kepada Tuhan. Dan kata kuncinya di sini,
Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akhir daripada hidupnya akan kembali kepada Bapa di sorga. Itulah kira-kira penghantar pada sore ini. Silakan teman-teman diskusikan, sharingkan. Kalau ada hal-hal yang perlu penjelasan dari saya, dengan pertolongan Tuhan, saya mencoba untuk menjelaskannya. Tapi saya memiliki guru yang agung, Tuhan Yesus Kristus pasti, Roh Kudus pasti akan menolong kita. Amin. Kembalikan kepada Ibu Emma. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk penjelasan mengenai 7 kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, sebelum kita masuk di dalam atau kita saling sharing satu dengan yang lain, mohon izin dulu Pak, kita akan mendengarkan kesaksian dulu. Terima kasih. Hari Hari tanggal 5 kami sudah pulang ke Palu bersama Linda, istriku tercinta. Terima kasih kepada 7, saya harus kembali lagi ke Jakarta yang rencananya mau ke NTT. Tibanya tanggal 7 di Cengkareng dan saya langsung ke rumah sakit klinik Prime Care di Panglima Polim. Ternyata Kakanda opname di situ karena kakinya nggak bisa lagi sakit karena gula ya, luka. Jadi kebetulan juga yang rencananya ke NTT mereka batalkan, maksudnya mundurkan syutingnya itu tanggal setelah Lebaran. Jadi puji Tuhan ya semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Dan sekarang dia Kakanda sudah agak membaik, sudah bisa main gitar. Ya, puji Tuhan. Sekarang lagi dalam perawatan sehingga mungkin suatu saat nanti, mungkin seminggu dia sudah bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih semuanya, dukungan doa buat saudara-saudara, buat kakak-anak kami ini agar dia lebih sehat. Terima kasih, Lucy. Terima kasih semuanya. Ya, baik, terima kasih buat Kak Angki bersama Kak Didi. Halo, selamat sore Kak Didi. Tuhan Yesus pasti memberkati Kak Didi, akan memberikan kekuatan, akan memberikan kesehatan. Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib akan selalu mengasihi kita. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Didi, tetap semangat ya. Terima kasih Lucy. Tetap semangat, Tuhan berkati. Ya, baik, kita lanjut lagi di ibadah ini dan saya kembalikan kepada Bapak Letnan Kolonel Made Petrus. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya dan juga nyanyian tadi ya, itu nyanyian yang dikarang oleh Mayor De Pretes ya. Beliau sudah bersama dengan Tuhan. Dia bertanya di situ, ku tak mengerti mengapa ia datang. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan Mayor, tentu dia akan katakan, oh saya sudah tahu mengapa dia datang. Adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi kesempatan ini kita coba refleksikan bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara di dalam merefleksikan akan 7 perkataan Tuhan Yesus di salib ini. Ya, tempo hari saya ada mengirim gambar, mungkin Nodi bisa tayangkan itu. Ya, nah, bagaimana perkataan-perkataan itu bermakna untuk kita? Apa manfaatnya? Pasti ada. Saya sangat percaya. Di sini kita tidak mencari salah dan benar ya, atau yang bagus dan tidak, karena pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu
berbagai macam hal bisa terjadi dengan diri kita. Saya banyak mendengar kesaksian bahwa pada waktu mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu unspeakable dibilang, tidak bisa dikatakan bahwa sukacitanya begitu besar gitu ya. Nah, bagaimana saudara bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati Bapak Ibu Saudara, atau melepaskan pengampunan atas pengkhianatan yang telah dilakukan. Demikian juga bagaimana kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan pada waktu kita mengalami masalah-masalah. Nah, apa yang kita pakai untuk mengobati rasa haus kita kepada Tuhan? Kemana kita mencarinya? Kadang-kadang manusia memenuhinya dengan pergi ke obat-obat bius misalnya, atau lari kepada pergaulan bebas misalnya, atau pergi dugem misalnya karena rasa haus itu, atau lari juga kepada masalah-masalah seks bebas gitu ya, atau menyalurkannya secara amburadul ya, asrat-asratnya itu. Ya sebenarnya hal-hal begitu banyak terjadi di sekitar kita. Kalau kita memang salah langkah dan kita sadar sekarang bahwa langkah itu salah, seperti Tuhan katakan kepada penjahat di kayu salib itu, minta ampunlah kepada Tuhan semasih ada kesempatan gitu. Jangan sampai terlambat. Saya kira di situ. Silakan kalau nanti saya ngomong terus nanti habis waktunya. Jadi sedang saya ngomong, kalau ada yang mau katakan, ya Pak saya mau sharing ini. Silakan. Saya tentu kita akan senang mendengar Bapak Ibu yang selama ini menjadi orang Kristen. Kira-kira apa makna perkataan-perkataan Tuhan Yesus di salib itu untuk diri kita gitu. Karena seperti kita tahu bahwa tidak ada manusia yang steril dari persoalan-persoalan hidup. Siapapun juga yang namanya manusia itu pasti masih punya masalah. Pasti masih punya tantangan. Pasti masih punya persoalan-persoalan. Pasti masih merasakan rasa sakit. Gitu. Tidak ada orang yang kebal dari sakit. Pasti merasakan rasa kehampaan, rasa kehausan. Gitu. Nah, kira-kira di mana apa yang selama ini kita alami? Atau saya sih menyaksikan ya kalau menjadi orang Kristen itu kita hidup biasa-biasa saja, tidak. Tapi menjadi orang Kristen itu selalu ada dinamika, selalu ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita devote, artinya kita rajin baca firman, rajin berdoa, tiap hari rindu ada di hadapannya. Jadi pasti kita selalu memiliki jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Ya silakan, siapa yang akan menyampaikan refleksinya? Ini ya siapa namanya, Bang Charlie sedang dalam perjalanan ini kelihatannya hati-hati, ya lagi nyupir ya. Siapa yang nyupir itu? Ya, oke. Siapa yang mau memberikan refleksinya? Silakan, bebas di situ. Itu ada ditayangkan oleh Nodia gambar yang saya kirim, itu bisa dilihat, bisa dibaca di situ. Gitu. Kira-kira di mana? Ya, haleluya. Mungkin ya, silakan saya, Ibu Emma. Ya, mungkin saya dulu ya, Ibu Emma. Ya, mengenai perkataan Tuhan yang kedua ya, hari ini juga, ya. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Menurut saya sebelumnya itu bahwa dosa-dosa yang sudah kita lakukan kadang-kadang kehidupan kita yang kita jalani bukan dosa ya, kehidupan kita yang kita jalani kadang-kadang saya berpikir secara pribadi bahwa siapakah saya sehingga Tuhan mengasihi seperti itu. Walaupun ada beberapa aturan-aturan atau sakramen yang mengatakan bahwa
kalau kita sudah mengikuti salah satu sakramen, maka di situ kita akan diselamatkan. Tetapi kan di sini perkataan Tuhan Yesus bahwa hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti dia tidak mengikuti hal-hal yang seperti yang ada di beberapa gereja ya, sakramen. Jadi saya percaya bahwa setelah saya mencermati ini perkataan-perkataan Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hari ini juga saya diampuni oleh Tuhan. Saya Amin. ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena seperti orang yang ada di samping kiri kanan Tuhan Yesus yang begitu jahat, sehingga mereka disalibkan, karena pada zaman itu orang yang jahat ya yang disalibkan. Tapi pada saat itu juga, pada saat mereka minta sama Tuhan Yesus saat itu, maka Tuhan Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan saya percaya bahwa hari ini juga saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan. Barangkali saya seperti itu, karena saya agak sedikit baper, terbawa dengan kata-kata Tuhan Yesus ini yang begitu mendalam, maknanya yang sungguh luar biasa. Yang selama ini saya hanya baca-baca saja, baca-baca. Tapi saat ini kata-kata ini berhubungan juga dengan acara Jumat Agung yang akan kami laksanakan di Korops hari Jumat nanti. Jadi sehingga di situ kami bisa menyanyikan lagu kata-kata dari Tuhan Yesus ini, sehingga di situ pada saat kami berlatih itu memang sudah ada keharuan betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi, dia mengorbankan hidupnya itu, tubuhnya itu untuk kita. Jadi itulah dari saya, kiranya Tuhan akan menolong saya dan kiranya Tuhan akan selalu membantu saya untuk menjadi lebih baik, menghargai Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Itu bisa juga kita mengertikan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Kapanpun Tuhan panggil kita nggak perlu ragu lagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau menyinggung masalah sakramen, saya ingin sampaikan bahwa kebetulan Tuhan memberi saya kesempatan belajar di beberapa sekolah teologi yang berbeda dengan Bala Keselamatan, seperti di UKDW misalnya. Itu terdiri dari pendeta-pendeta Protestan yang ortodoks gitu, yang sangat ketat dengan masalah-masalah sakramen. Nah, saya pada waktu mengambil studi saya di situ, mereka meminta saya sharing tentang masalah posisi Bala Keselamatan di dalam tidak mempraktekkan baptisan air maupun perjamuan kudus itu. Tapi saya katakan saya siap untuk menjelaskan, men-sharingkan ini, tetapi minta maaf saya nggak mau berdebat gitu. Karena masalah sakramen itu bukan debatable ya. Karena saya mengatakan bahwa sakramen itu tidak mengandung unsur keselamatan. Itu hanya upacara-upacara adat istiadat sebagai simbolisasi saja. Tapi yang menyelamatkannya itu adalah kepercayaan kita kepada Kristus. Keprajuritan, saya mau katakan simbol prajurit yang Ibu Lucy pakai dan saya sebagai opsir ini, uniform ini nggak menyelamatkan saya. Ini hanya tata cara gereja. Jadi sampai sekarang posisi Bala Keselamatan sudah seabad lebih, itu tetap kokoh. Dan saya mau katakan dalam kesempatan ini sekarang ada banyak gereja juga yang mulai tidak lagi rutin melakukan perjamuan kudus, tidak tiap minggu perjamuan kudus melulu. Tapi tidak pernah kudus-kudus. Habis perjamuan berdosa lagi. Begitu juga ada yang saya punya teman pendeta katakan selama pandemik ini nggak bisa membawa umatnya ke Israel katanya. Saya bilang untuk apa Pak?
untuk dibaptis gitu. Kenapa? Karena kalau dibaptis di Sungai Yordan katanya baptisannya sempurna. Saya bilang, Pak, kenapa sampai ke Sungai Yordan? Di situ di kolam renang juga bisa gitu. Kan lalu ya terjadi dialog-dialog karena saya sudah kenal baik ya. Jadi kita bisa bergurau lah. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian bahwa saudara tidak perlu ragu sebagai orang-orang Balak Selamatan. Jangan merasa orang Kristen kelas 2. Justru kita eksekutif kelas gitu. Di dalam menyikapi semua tata cara itu gitu. Terima kasih Bu Lucy. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya John. Oh, Bro Pak John, silakan Pak John. Waduh, Ya. Pak John masih di Lombok atau udah pulang Surabaya? Ya, masih eksis di Lombok. Waduh, sering ke Mandalika ya? Ya, terima kasih Made Petrus atas waktu dan kesempatan. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap dan kami boleh memahaminya. Saya pernah mendengar khotbah ini, Kolonel. Yes. Bahwa ketika kalau nggak salah di ucapan yang nomor 4, ya Bapakku, Allahku, Eloi lama sabatani ya. Ya. Baru yang kelima, aku haus. Nah, itu hamba Tuhan itu mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata itu, sifat manusianya yang menonjol dari penderitaannya. Ketika ia mengatakan yang nomor 1, 2, 3, dan lainnya, itu sifat-sifat ilahinya yang muncul. Nah, saya kaitkan dengan pengakuan Balak Selamatan nomor 4, bahwa dikatakan, kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Jadi itu yang saya sharingkan, bahwa Tuhan Yesus itu berkata dalam posisinya sebagai manusia di nomor 4 dan 5 kalau nggak salah ya. Kemudian yang lainnya dalam posisinya sebagai Tuhan Allah yang membawa benih ilahi, dan karena memang tujuannya untuk menyelamatkan kita. Saya rasa cuma itu yang saya bisa sharingkan. Mohon pencerahan dari Kolonel Made Petrus. Terima kasih. Terima kasih Om. Jadi saya mau yang pertama, terima kasih untuk sharing itu. Memang sih karena masalah doktrin, masalah penafsiran, yang namanya penafsiran memang tidak seragam di dalam menyimpulkannya. Tapi secara umum, pada waktu Yesus tergantung di kayu salib itu, dia real manusia. Artinya, karena dia sesungguhnya manusia, dia sesungguhnya manusia yang merasakan kesakitan. Kemudian, untuk itulah dia datang. Dan dia menjalaninya dengan sadar. Jadi pada waktu Yesus tergantung di kayu salib itu, dia tidak pingsan, dia sadar. Gitu. Dia sadar apa yang dia ucapkan. Gitu. Dia sadar dia sedang dihinakan, dicacikan, dan dicaci maki, dan diolok-olok. Pokoknya segala nista, yang namanya segala nista, segala dosa, sekarang ditimpakan kepadanya. Nah, pada waktu dia menyampaikan 7 perkataan di kayu salib itu merupakan legasi ya di dalam iman kita, atau warisan bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, apapun yang terjadi, pada akhirnya juga nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi yang pertama dimulai dengan mengampuni, pengampunan gitu. Ya, yang kedua dimulai dengan pada waktu kita bertobat itu selalu ada pengampunan. Semasih kita ada di dalam dunia ini, semasih kita bisa menyadari bahwa kita ini orang berdosa.
penuh dengan kelemahan. Lalu bagaimana kasih itu terus menjadi pengikat, menjadi bendera, ataupun seperti Full Gospel punya istilah is banner over us is love gitu ya. Jadi bendera di atas kita itu adalah kasih gitu. Kemudian yang keempat misalnya seperti kita ditinggalkan, kita selalu merasa seperti ditinggalkan pada waktu kita ada dalam persoalan-persoalan hidup, tapi dia sebenarnya tidak meninggalkan kita, tapi saat itu Yesus telah selesaikan. Kemudian yang kata-kata berikutnya misalnya aku haus dan sudah genap dan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kalau kita menyikapinya atau coba melihat satu demi satu, itu sebenarnya boleh saya mengatakan pada kesempatan ini pola hidup kita yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita bisa mengampuni apapun juga kesalahannya. Berapa kali pun dia minta ampun, jangan kita katakan minta ampun melulu, kapan bertobatnya. Ya, kapanpun dimanapun mereka mau minta ampun, ya kita ampunilah. Atau pengampunan itu gratis, daripada kita dendam, ya sakit hati jadinya. Ya, kalau dia minta ampun, ya kalau dia nggak bertobat, hari ini meminta ampun, besok buat lagi, ya itu memang ya hatinya bebal ya, Alkitab bilang seperti itu. Nah, Om, saya ingin kembali kepada Om. Sekarang ini yang Om rasa gimana dari 7 perkataan salib itu? Kira-kira Om mendapat kekuatan bagaimana pada waktu membaca kembali, mengingat kembali khotbah yang disampaikan itu? Om punya feeling, Om punya iman ya. Sekarang itu gimana kira-kira? Silakan. Ini, jadi saya dari dulu memang mengimani 7 perkataan salib itu adalah untuk penembusan dosa saya dan dosa manusia. Jadi cuma ya memang itu saya dengar dulu khotbah waktu itu, pada waktu saya mengikuti KKR itu, bahwa Tuhan Yesus memiliki sifat-sifat manusia dan sifat ilahi, dan itulah sebabnya dia datang. Bahkan saya pernah baca yang menjelaskan mengenai kromosom Tuhan Yesus itu yang ditemukan itu. Kromosom X dan Y itu kan di dalam diri manusia itu katanya kromosom apa ya yang misterius itu yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Sedangkan kromosomnya Maria sebagai ibu Yesus itu hanya seberapa persen barangkali. Mungkin Letnan Kolonel bisa jelaskan itu ya. Saya pernah baca itu dan pernah dengar itu. Sekarang kan lagi orang bilang dunia ada di tangan kita, jadi kita bisa buka YouTube toh. Nah, di situ dijelaskan mengenai kromosom yang darahnya itu yang tertinggal itu diteliti, kromosomnya Tuhan Yesus itu ditemukan beda dengan kita manusia. Apa itu betul ya, Kolonel? Ya, Terima kasih. apa namanya itu sesuai itu kan ada di dalam dulu pernah heboh memang buku itu kain kafan yang diketemukan itu loh. Ya. Itu masih berurut dari situ. Nah, emang ini masih perlu diteliti gitu loh. Karena tidak semua itu kan dari yang menerbitkan buku itu lalu yang membuat itu adalah memang memiliki latar belakang Katolik ya. Jadi dia orang Katolik yang kita tahu teman-teman kita di Katolik itu kan memang sangat ketat ya dengan tradisi-tradisi seperti itu. Saya minta maaf, saya belum sempat baca itu. Nanti saya coba carilah kromosom yang Yesus katakan. Memang saya sempat dengar, tapi bagi saya hal-hal yang ditemukan di manusia lalu diagung-agungkan, takut nanti jangan itu disembah-sembah gitu. Jadi fokus penyembahan kita akan beralih nanti ke bendawi gitu loh Pak. Ya. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima kasih Kolonel. Terima kasih banyak. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan yang merasakan sesuatu yang berbeda yang dalam pengikutan kita kepada Tuhan begitu menyongsong hari Jumat Agung lagi, apa yang saya Pak. Oh iya,
Silakan Ibu Hagar. Ini ini sesuai dengan pengalaman saja. Ya. Saya mengajarkan kepada anak-anak tentang 7 perkataan ini. Lalu ada anak yang cerdas gitu ya, kelas 6 dia sudah bisa memikirkan. Misalnya, jadi kita sedang membahas tentang perkataan Tuhan Yesus yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kalimat ini diaplikasikan kepada hidup manusia atau hidup kita atau hidup anak itu mengatakan kalau untuk saya Bu, katanya wajarlah kalau misalnya kita berdoa, Tuhan ampunilah mereka, karena Tuhan memang kan Maha Pengampun. Tapi kalau misalnya orang yang sedang menyakiti saya, yang membuat saya jengkel, yang membuat saya benar-benar sepertinya sulit mengampuni dia, kata anak itu. Kalau saya berdoa begitu, Tuhan ampunilah mereka. Ya pasti Tuhan mengampuni dia. Tapi saya belum bisa, gimana Bu? Gitu. Kalau saya belum bisa, gimana Bu? Gitu. Terus saya kan, jadi karena saya juga enggak pikir karena kita karena ini waktunya terbatas juga ya. Terus saya hanya menjawab dengan saya bilang begini, kalau kamu tidak mengampuni, ada ayat lain yang yang berkorelasi dengan ayat ini. Saya kasih tahu ayat yang dalam Matius 6 ayat 14 itu. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga tidak mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Seperti itu. Oh gitu ya Bu. Jadi ini perkataan yang pertama dari Tuhan Yesus ini, lagi-lagi seperti tadi dikatakan bahwa Yesus itu mewakili, bukan mewakili, karena dia memang benar-benar pada saat itu, dia itu 100% manusia. Seperti itu. Nah, saya ingin barangkali kalau misalnya Bapak Kolonel mungkin memberikan lagi supaya lebih kuat gitu alasan atau penjelasan kepada anak-anak tentang ini. Apakah cocok saya memberikan ayat itu atau tidak, seperti itu. Terus yang kedua Pak, saya hanya bertanya pada perkataan Yesus yang ketiga yang mengatakan, itu kan kalau dia, inilah anakmu, lalu kepada Yohanes, kan ini dia berkata kepada Maria, pada saat dia mengatakan, inilah anakmu, kan dia menunjuk kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes ya, Yohanes. Lalu kepada Yohanes itu juga dia katakan inilah ibumu. Timbul pertanyaan. Apakah Yohanes itu yang adalah Yohanes murid Yesus? Karena kan selalu dikatakan bahwa Yohanes itu murid yang paling muda, murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Apakah benar Yohanes ini dengan Yesus itu apakah Yohanes itu anaknya Maria itu juga? Oke. Itu pertanyaan. Ya, Oke. makasih. Baik, yang pertama ya kata mengampuni gitu. Ya siapa yang namanya manusia nggak mampu untuk melakukan seperti yang anak itu tanya gitu. Ya Tuhan memang Maha Pengampun, tapi bagaimana dengan saya gitu. Nah seringkali juga frase ini kita pakai. Ya sedikit-sedikit Tuhan, ya sedikit-sedikit Tuhan. Kita kan masih ada dalam dunia gitu misalnya. Nah ini menarik ya. Menariknya kenapa? Karena selalu kita merasa tidak mampu melakukan hal-hal apa yang Yesus ajarkan. Bukan hanya kata pengampunan gitu, tapi juga yang lain-lainnya. Tapi disinilah uniknya. Uniknya bagaimana? Dalam 7 perkataan Yesus di salib itu sudah genap. Sudah genap termasuk ketidakmampuan kita untuk mengampuni sekarang bisa kita mengampuni karena 2 Korintus 5:17 siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sifat-sifat lama yang tidak bisa mengampuni, yang masih ada dendam, begitu percaya kepada Yesus, kita lahir baru, karakter kita juga dibaharui, sifat kita juga dibaharui, hanya muka kita yang nggak bisa dibaharui gitu. Ya, tapi ada inner beauty kita. Kalau hatimu telah lahir dan dijamah oleh Tuhan, hidupmu itu akan beda.
perkataan kita juga akan beda. Yang tadinya kita pendendam, nah karena Yesus telah menyelesaikan di Bukit Golgota, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk mengampuni orang lain. Karena kadang-kadang mungkin teman kita melakukan hal itu, apalagi sekarang medsos ya. Maka sampai Presiden Jokowi bilang, katanya kita kan punya 6 panca indera gitu. Tapi saya tambah 1 gitu ya. Indera apa? Indera kelingking. Ya indera kelingking, telunjuk gitu. Apa maksudnya? Jangan share sembarang gitu. Jadi apalagi zaman medsos seperti sekarang gitu ya. Banyak sekali kejadian-kejadian di medsos kan yang kemudian menjadi malapetaka untuk banyak orang. Jadi kata pengampunan itu ketidakmampuan kita, keterbatasan kita. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Yesus telah selesaikan, Ibu Aga. Kata sudah selesai. It's finished. Gitu. Nah, kalau sekarang kita membutuhkan itu ya tinggal meminta kepada Tuhan. Gitu. Ya. Nah, lalu yang kedua tadi apa? Mengenai, yang kedua tadi apa? Kok lupa saya? Yohanes dengan Yohanes. Nah, ada yang mengatakan pada waktu Tuhan Yesus bicara kepada Ibu, mengatakan kepada Yohanes, lalu Tuhan Yesus kepada Yohanes, inilah ibumu. Itu seperti semacam transfer tanggung jawab ya. Dikatakan Yesus ingin menitipkan ibunya Maria kepada Yohanes. Kemudian juga kita mengenal Yohanes itu memang muridnya Yesus. Nah, kalau kita membaca kemudian surat-surat Yohanes memang adalah surat-surat yang penuh dengan kasih itu. Injil Yohanes juga seperti itu. Nah, penjabaran kasih itu. Jadi, apapun peristiwa yang terjadi dengan Yesus, mungkin ada yang mengatakan begini, Maria sedang berpikir, loh kok anakku jadi begini gitu. Dan lalu dia tidak sangka kalau Yesus mengatakan kepada Yohanes yang selalu mengikutinya, ibu inilah anakmu, Yohanes disampaikan kepada Yohanes, inilah ibumu. Ini semacam, sekali lagi, dia ingin menitipkan ibunya kepada Yohanes. Itu kata teolog ya, para teolog, para penafsir. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa kasih itu bisa menutupi segala-galanya. Rasa sakit, rasa pengkhianatan, rasa ketidaklayakan. Itu sebenarnya relasinya di situ. Yaitu kasih yang datangnya daripada Tuhan. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan, Aga. Jadi bukan itu ya, bukan anaknya Maria juga ya? Bukan. Dia murid daripada Yesus. Bukan adiknya Yesus dia. Dia murid daripada Yesus. Karena kan sesudah Maria melahirkan Yesus, setelah itu kan dia berkeluarga, jadi kawin kan dengan Yusuf. Lalu dia punya anak lagi. Katanya salah satu anaknya itu namanya Yohanes. Benar kan? Itu kalau saya selalu berprinsip kalau Alkitab tidak mengatakan, itu kan hanya pendapat orang gitu. Bisa saja dihubung-hubungkan begini dan begitu. Seperti sekarang kan ramai itu dikatakan kata Muhammad itu dinubuatkan dalam perjanjian lama gitu. Karena ada mengatakan kenapa Muhammad tidak ada dalam Alkitab. Saya tidak tahu apakah waktu Anda kadet saya mengatakan karena Muhammad Alkitab tidak dia mengakui sebagai nabi gitu. Dia orang biasa saja. Ya. Jadi tidak ada yang itu seperti itu. Sekarang kan mengaku-ngaku oh ini Muhammad ada dalam Alkitab ini. Apalagi tapi itu Nabi yang Isa ada ya, Pak? Ya, enggak ada. Jadi Nabi Isa ada di Al-Qur'an. Jangan kita tambahkan hal-hal yang pikiran manusia ke dalam Alkitab. Tapi apa yang Alkitab katakan? Nah, ini penting saya mau sampaikan teman-teman sekalian, barangkali saya dulu mengabaikan. Baru sekarang saya menemukan sesudah saya pensiun banyak waktu, saya baca Alkitab dari berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu ya. Puji Tuhan ya sudah mau 3 kali saya selesai sekarang. Betul-betul katam, itu berurutan gitu dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kita akan menemukan benang merah bahwa siapa yang dimaksud si ini, siapa yang dimaksud si ini gitu. Ya. Itu ada semua. Nah, semua berurutan tentang Yesus gitu ya. Yesus nanti itu berurutan. Kalau nanti lebih jelasnya
Saya juga membaca buku yang dikarang oleh Abraham Pak, ya, itu Sejarah Penebusan. Itu dari Kejadian sampai Wahyu ada. Nah, itu kita menemukan bagaimana Yesus itu muncul, siapa saudara-saudaranya Yesus, bagaimana itu Maria, bagaimana itu Yusuf. Ya, itu aja dulu. Baik, Silakan. makasih. Kalau ada yang lain, siapa lagi? Saya lihat dari tadi Ibu Sulastri, bagaimana? Piye kabari Surabaya? Ini dapat opsir baru ya? Puji Tuhan baik, iya Pak, dapat opsir baru. Iya. Selalu di Surabaya 3 ini kami dapat opsir yang karena kondisi kesehatan, jadi kayak harus di Nah, jadi rumah sakit lah. Jadi koros klinik gitu ya? Itu yang terjadi beberapa kali dan ya selama ini seperti itu. Pak, saya ingin menanggapi kalau tadi Bapak berbicara tentang sakramen, di mana Bapak juga menyebutkan teologi dari gereja lain. Saya memang sejak kecil bergereja di Balai Keselamatan. Kebetulan saya bekerja di Petra ini, meskipun bukan guru, tapi lingkupnya adalah lebih banyak orang-orang Protestan. Dan dasar pendidikan dari Petra itu adalah seperti Protestan kayak GKI begitu. Nah, satu kali pernah, mungkin agak melenceng sedikit ya Pak, ada pendeta GKI, Pak Robi Chandra, dia kenal betul memang dengan Balai Keselamatan. Waktu dia ada acara di Petra, kemudian saya sedikit berbicara dengan beliau, lalu dia tanya dari gereja mana, saya bilang saya dari gereja Balai Keselamatan. Terus kemudian dia memang sempat katakan begini ke saya, dia salut dengan gereja Balai Keselamatan. Saya merasa Pak, memang kalau dari sisi teologi ya, saya bandingkan dengan opsir kita jauh Pak. Kalau dari sisi teologi ya, bagaimana mereka bisa menjelaskan secara teologi, teori-teori bagus sekali. Saya senang sekali kalau mendengar dari pendeta-pendeta GKI itu pintar-pintar sekali. Pak Robi Chandra katakan begini, saya salut dengan opsir Balai Keselamatan. Karena apa? Ketika ada pertemuan, dia ajak beberapa pendetanya dari GKI, kemudian sharing-sharing dengan pendeta dari opsir Balai Keselamatan. Pendeta GKI itu menangis katanya. Kenapa? Dia bilang, saya nggak sanggup kalau jadi pendeta atau opsir di Balai Keselamatan. Nggak sanggup. Katanya begitu. Karena apa? Gereja Balai Keselamatan, dia sharing, Pak Robi sharing begini, di Poso, di Ambon yang lagi bergejolak, ketika seorang opsir Balai Keselamatan berangkat kamu ke sana, pelayananmu tidak di sana. Meskipun dia sedang hamil besar, dia berangkat juga. Itu hebatnya Kristus itu yang dia hidupi daripada teori-teori. Dia katakan seperti itu. Nah, ternyata ternyata Pak Putra Yasa sendiri yang ke sana pada waktu itu, ibu hamil besar dan di sana lagi ada bergejolak di Ambon. Nah, beliau melayani di sana. Saya bilang, oh ternyata Bapak Ibu yang di sana ya, meskipun mereka nggak kenal siapa Pak Putra Yasa pada waktu itu. Pak Putra memang sharing bahwa ketika istrinya hamil besar, dia harus di sana dan berangkat. Itulah pendeta Balai Keselamatan. Saya bangga Pak, meskipun kami di Surabaya ini kecil, korps sudah Balai Keselamatan itu kecil, dan kami Surabaya 3 itu yang kecil juga di Surabaya, tetapi saya merasa bahwa kami adalah orang-orang yang memang benar untuk memberkati. Kami ada untuk menjadi berkat bagi siapapun orang. Itu Balai Keselamatan, Pak. Terima kasih. Jadi Tuhan ada melalui hidup opsir-opsir Balai Keselamatan ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Berhubung dengan hal itu, sekarang kita dalam konteks 7 perkataan salib. Bagi Ibu bagaimana maknanya itu?
Kalau dari ini Pak, memang tidak mudah menjalani apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Baru satu aja, ampuni mereka. Itu sudah sesuatu yang berat Pak, meskipun dalam hidup ini semua adalah proses pembelajaran, pembentukan. Kita mampukah mengampuni orang yang seperti tadi Bu Hagar sampaikan, manusia banget Pak, sulit untuk langsung kita bisa mengampuni. Ketika kita mungkin sudah agak reda mungkin baru bisa, tapi ketika kita emosi kita cukup tersakiti gitu ya pasti sulit. Tetapi melalui proses hidup Yesus yang selalu diajarkan dalam kehidupan kami anak-anaknya, maka mau tidak mau harus memang Pak, harus ini kita jalani. Apalagi 7-7-nya Pak. Ya terus terang saya harus belajar menghidupi ini Pak, meskipun jatuh bangun istilahnya untuk menjalani 7 perkataan Tuhan Yesus ini yang diwajibkan untuk kita anak-anaknya harus bisa menjalani, gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Lasti. Ya, berangkat dari apa yang saya sampaikan itu sisi lain daripada pelayanan opsir balak selamatan. Jadi kalau pendeta-pendeta tadi menyebut misalnya hamba-hamba Tuhan dari GKI dan gereja-gereja pada umumnya itu memang di Pusdiklat, kebetulan saya lama jadi staf di Pusdiklat dan juga pernah menjadi pemimpin Pusdiklat gitu. Kita memang tidak belajar teologi di Pusdiklat gitu. Jadi artinya tidak mendalami bahasa Yunaninya apa, bahasa Ibraninya apa gitu. Nah, itu sebabnya begitu selesai di Pusdiklat, dulu ada kesempatan saya diberi kesempatan untuk studi lanjut, saya ambil itu kesempatan. Dari situlah kita belajar. Karena memang teman-teman kita dari denominasi lain itu banyak belajar teori, lalu seluk-beluk latar belakang, konteks dan macam-macamnya itu semua mereka pelajari. Sehingga kalau cara mereka mengajar, kalau mengajar ya secara teori itu pasti beda dengan balak keselamatan. Nah, kita punya opsir ini kan diperkenalkan kepada bagaimana melayani sebenarnya. Jadi teologi pelayanan itu yang paling kental dengan balak keselamatan di seluruh dunia. Sering saya mengatakan kepada teman-teman pendeta, saya bisa jadi pendeta, tapi Pak Pendeta nggak bisa jadi opsir balak keselamatan. Jadi dalam diri saya ada pendeta, tapi dalam diri pendeta tidak ada opsir. Istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena kita bersyukur sebagai orang balak keselamatan, saya bangga betul. Saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan di balak keselamatan. Sekalipun sekarang saya terjun ke dunia sekuler dalam arti melayani yang bukan semua 100% Kristen, tapi dari berbagai latar belakang agama. Nah, di situ pengalaman saya sebagai opsir dan ilmu saya berlaku. Gitu. Nah, lalu mereka bisa membedakan, gitu. Karena di kampus di mana saya ada sekarang ada beberapa pendeta juga. Gitu. Tapi cara ngomong, cara berperilaku, bahkan dia menilai cara berpakaian gitu ya, beda katanya. Saya tanya, bagaimana kok bisa beda? Memang beda Pak. Ngomong dengan Pak Made Petrus itu beda dengan saya ngomong dengan si pendeta A, pendeta B. Gitu. Yang bedanya di mana? Dia sulit juga menyatakan bedanya di mana gitu. Tapi barangkali dia malu dengan saya, tidak tahu. Tapi oke lah. Sebenarnya opsir-opsir balak keselamatan itu di seluruh dunia memang kalau kita mendesain kurikulum itu memang kurikulum yang desain untuk pelayanan on the spot, gitu. Bukan teori saja. Gitu. Jadi berusaha Alkitab itu hidup dalam diri setiap opsir balak keselamatan. Nah, di sini ada paroni EMSS. Jadi kalau Alkitab itu tidak hidup dalam diri opsir balak keselamatan, jangan-jangan panggilannya palsu. Gitu. Jangan-jangan dia mau terpanggil menjadi opsir karena tidak ada pekerjaan di luar. Jadi itu yang perlu. Saya sangat salut dengan teman-teman opsir yang
melayani di daerah-daerah pedalaman misalnya. Dan seperti tadi Ibu Sulasi sampaikan, di Sulawesi Tengah terutama itu, tanya sama Mayor Santi, beliau menjadi mediator yang luar biasa sekali, sehingga Balak Selamatan banyak dibantu oleh teman-teman dari GKI, terus terutama dari Sekolah Penabur. Kemarin saya baru menghadiri Kongres MPK, itu Majelis Pendidikan Kristen, kebetulan dari Palu Mayor Raffles suami istri datang, dan Kapten Eston, lalu dari Bandung diwakili oleh Mayor Pani dari Jakarta. Nah, mereka sangat respect dengan pelayanan Balak Keselamatan, kehadiran para opsir dengan uniformnya. Lalu teman-teman di MPK memang saya sudah kenal sebelum saya pensiun, karena yang lalu saya hadir dalam setiap kongres ataupun rakernas, rakerda daripada MPK itu. Kebetulan itu dalam tanggung jawab saya dulu di sekolah-sekolah. Nah, bertemu dengan opsir Balak Keselamatan, mereka sangat bangga, lalu senang, artinya tidak ada gap ya dalam percakapan-percakapan itu. Nah, sehingga saya sangat melihat bagaimana opsir-opsir itu bisa melayani. Nah, kaitannya dengan 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, sekali lagi Bu Sulastri, tidak ada yang sulit sesudah kita mencoba merefleksikan 7 perkataan Tuhan Yesus di salib ini. Kenapa? Sekali lagi, dia telah selesaikan. Sudah genap. It is finished. Selesai. Apapun pergumulan kita, dia sudah selesaikan. Tapi bukan berarti kita tidak ada lagi masalah, kita steril, tidak. Selama kita ada dalam dunia ini. Seperti Yesus, selama ada dalam dunia, ia mengalami caci maki, hinaan, bahkan macam-macam ditujukan seperti layaknya manusia. Tapi begitu dia selesaikan di Bukit Golgota. Selesai. Nah, kalau kita sekarang bermasalah, apapun situasi kondisi kita, paling tidak kita sudah tahu kemana kita mengadu. Kemana kita mencari jawaban, kemana kita mencari jalan keluar. Bukanlah Yesus jalan keluarnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu ya. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kalau saya terus ngomong ini nanti waktunya selesai. Nodi sampai jam berapa ini? Ini sudah di Bali sudah 7:30. Ya, beberapa saat lagi. Sebenarnya kita sih bebas aja Pak. Tapi kalau misalnya udah selesai pembicaraannya bisa. Ya, kalau ada teman-teman yang mau sharing lagi silakan. Kalau ada yang, ya. Ya, jangan menjadi pendengar yang bijaksana, tapi marilah aktif ya. Betul. Emang ini seasonnya kan. Saksikanlah apa perasaanmu. Ya. Mungkin Stephen atau. Ini sharing ini. Ya, kita biasakan berbagi gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini siapa, ada Pak Angki sama Pak Rai mau makan. Bagi-bagi ya, bungkus ya. Ya. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Stefani Surabaya ya. Oke, mana Stefani? Silakan Stefani. Ini jarang-jarang muncul ya. Buka videonya Stefani. Karena kalau muka nggak kelihatan, ada suara, ngeri juga. Penampakan. Oke. Atau ya, selamat malam. Malam. Penampakan. Kalau dari saya, 7 perkataan salib ini adalah 7 kali pernyataan yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus saat dia tergantung di kayu salib. Jadi memang sebenarnya 7 kali itu dia jarang bicara karena sangat menahan kesakitan saat itu ya. Jadi satu kata per satu kata sampai 7 kali itu jaraknya panjang. Yang saya menarik itu adalah perkataan pertama itu dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus perkataan yang terakhir, perkataan yang ke-7 dikatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Habis itu dia dipanggil Bapa. Itu menarik karena dari situ saya tarik ke kehidupan kita saat ini.
ketujuh perkataan itu semuanya adalah perkataan yang sangat menderita. Tidak ada perkataan yang senang. Ada aku haus, ibu ini anakmu. Jadi benar-benar saat itu dia digantung di kayu salib, 7 perkataan itu yang keluar adalah semua perkataan yang menderita. Nah, kembali tadi bahwa yang pertama dalam tangan ampunilah mereka karena dia diolok-olok melihat orang di bawah. Lalu red perkataan kedua sampai ke-6, setelah itu dia lewat perkataan ke-7, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini luar biasa karena sebagai orang beriman saat ini, 7 perkataan inilah yang kita alami. Penuh dengan penderitaan sampai semuanya akan kita selesaikan kehidupan kita di muka bumi ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, ini sangat setuju, sangat tepat. Memang 7 perkataan di salib itu memang semua perkataan dalam penderitaan. Ya. Tetapi yang perkataan yang ke-6 itu sudah selesai. Dan pada waktu sudah selesai semuanya, it's finished, genap, ya, itu Tuhan bilang, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi hidup itu milik Tuhan. Ya. Maka harus dikembalikan kepada Tuhan. Jadi dia sudah memberi petunjuk bahwa dia tidak akan ada lagi di dalam dunia sebagai manusia. Nah, sebagai manusia nyawanya dia kembalikan kepada Bapa di sorga. Jadi jangan kita berikan hidup kita kepada yang lain. Tapi harus kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Oke, ada lagi yang lain? Saya mungkin Pak. Silakan. Ini saya menerjemahkan aja. Tadi saya setuju dengan Dame dan Letkol juga sudah ngomongin. Ini saya menerjemahkan saja atau berpendapat saja. Ketika Tuhan Yesus kata pertama, ini kan soal refleksi ya, sampai kata ke-7 betul tadi bahwa ini lebih banyak penderitaan, tapi sebenarnya kalau kita amati lagi, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sebenarnya kedatangan Kristus sampai akhirnya kematiannya sebenarnya. Ini bahasa ini selama kehidupan Kristus gitu loh. Artinya dia alami gimana kalau saya menerjemahkan ya. Ketika dia maksud Allah datang ke dunia melalui Kristus, itu orang kan mengejar-ngejar, orang mencari-cari, dan mereka itu tidak tahu apa yang sebenarnya apa yang terjadi. Itu sesuatu yang ketidaktahuan manusia, artinya keterbatasan manusia. Terus yang kedua, ini juga soal bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Jadi ini seperti kejadian lah yang kitab Kejadian ya. Dan ketika masa kehidupan Kristus dengan murid-muridnya, saya menerjemahkan begitu. Artinya Yesus hadir di tengah-tengah manusia dalam kehidupan, artinya aktivitas. Kalau yang pertama itu kedatangan, waktu mau datang aja orang pada bingung dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, kan begitu. Terus ketika yang kata yang ketiga, ya ini menunjukkan ya bahwa ibu, artinya orang yang selalu dan manusia itu akhirnya terbawa, ini mau agama apa aja, posisi ibu jadi begitu tinggi dalam kemanusiaan, dalam kehidupan sehari-hari manusia. Saya menerjemahkan begitu. Artinya ketika dia omongin ini, itu jadi penting. Dan itu kita alami hingga saat ini. Begitu juga Allahku, mengapa engkau tinggalkan, ketika manusia lari dari Tuhan, ya kan? Mereka bilang Allah yang meninggalkan mereka. Artinya dia sudah jauh dari kehidupan, tadi sudah disinggung soal mabuk segala macam itu. Artinya dia setelah jauh dari Kristus, dari kehidupan Allah.
Terus padahal tadinya bersama-sama gitu kan. Terus aku haus, ini maknanya juga luas ini sebenarnya. Kata haus di sini macam-macam ini. Maknanya bukan haus secara fisik ya, minum apa segala macam, enggak. Kalau saya menerjemahkan ini haus ini udah macam soal nafsu dunia. Jadi orang pengen kekuasaan, kekuatan. Dia semakin dia minum, dia semakin merasa haus gitu kan. Akhirnya serakah juga di situ. Terus sudah selesai, ya hidup kita ya selesai saja, sudah habis semuanya ini. Jadi finish lah seperti tadi sudah level. Terus yang terakhir mungkin kita ketika finish, kita mau kemana ini? Apa yang telah kita lakukan tadi, yang sikap-sikap kita tentang apa yang dikatakan Kristus, artinya refleksi kita kan, apa yang dikatakan Kristus tadi bagaimana? Saya pikir ini pendapat saya, mungkin apa yang sudah disampaikan juga kurang lebih sama lah ya. Dalam sehari-hari kalau ada yang mungkin lebih ini lagi lebih tajam. So, ini terlalu umum memang, tapi ya itu yang mungkin kita renungkan. Terima kasih Pak. Oke Nodi, secara pribadi Nodi, apa yang Nodi dapatkan dari ketujuh perkataan ini? Mungkin salah satunya yang Nodi rasakan, oh setelah sore ini saya belajar seperti ini, refleksi seperti ini, ternyata perkataan yang kesekian membawa dampak yang luar biasa. Kira-kira apa yang perkataan yang mana berkesan kepada Nodi atau mungkin kepada teman-teman yang lain dari perkataan ini? Sebenarnya memang yang ini kita alami, yang Nodi pribadi alami, Di. Ya kalau saya ya sebenarnya kata pertama ini juga sering saya ya secara pribadi, kadang-kadang saya tidak tahu saya melakukan sesuatu itu untuk siapa dan apa tujuannya. Artinya ada momen-momen tertentu yang kita melakukan apa saja dan tidak mengerti apa yang kita lakukan. Terus itu yang saya alami ya. Terus ketika ngomong soal ini berkorelasi sama dengan yang berhubungan sama keempat. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Walaupun saya merasa namanya juga merasa tidak meninggalkan dia. Kita yang ada kita yang komplain kan begitu. Itu yang terjadi, yang hal-hal yang harian lah, bukan harian yang selama ini yang saya rasakan. Kalau soal selesai, ya itu belum sampai di situ saya tingkat ilmunya. Saya berpikir karena tadi kolonel bahwa nanti selesai, kalau sudah bukan selesai perbuatan ini belum sampai situ, harusnya kan sampai situ udah selesai lah, itu udah yang ini yang dulu begini Nodi, yang sudah selesai itu jangan ditafsirkan hidup saya akan selesai di dunia, bukan. Iya sebenarnya kan kalau kita ini berpikirnya begitu, padahal maksudnya perbuatan lama atau apa kan begitu, iya kan Pak? Jadi gini ya, maaf saya potong. Kata ke-6 itu sudah selesai, artinya apa? A to Z ya, dari A sampai Z ya, semua persoalan kita itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Gitu. Jadi kalau Nodi tadi bilang ilmuku belum sampai di sana, nggak ada, kita semua belum sampai di sana. Ilmu saya sebagai seorang opsir, pangkat letnan kolonel, 36 tahun melayani tanpa putus, ilmu saya juga belum sampai di situ. Tapi sore ini saya pada waktu menyampaikan judul ini kepada Nodi ya, itu hampir tiap hari saya renungkan bagian-bagian. Nah, sudah selesai, ya saya hanya selalu katakan pada waktu saya mengalami sesuatu yang persoalan, hidup apapun juga, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah selesaikan. Nah, sekarang saya ada dalam dunia ini. Saya minta Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam persoalan-persoalan ini. Beri saya hikmat, beri saya petunjuk, supaya saya bisa menyelesaikannya. Luar biasa sekali. Kadang-kadang
betul-betul amazing ya, amazing sekali perjalanan hidup saya. Kadang-kadang saya bilang kenapa baru sekarang saya tahu ya, kenapa waktu saya opsir kok enggak tahu gitu. Tapi ya bagi saya belum ada yang terlambat gitu. Jadi apapun nanti Bapak Ibu saudara-saudara alami gitu. Persoalan-persoalan yang akan datang yang tidak, segala persoalan apapun, masalah-masalah itu yang nggak pernah kita undang tiba-tiba datang. Perasaan dongkol, jengkel, ya, merasa dihianati, difitnah, itu pasti ada. Gitu. Ingat, Tuhan sudah selesaikan itu semuanya. Gitu. Dan kita selalu memiliki jalan keluar. Apapun persoalannya, datang kepadanya, bawa di dalam doa. Gitu. Ya bila perlu ya kita semua tahu fungsi bangku anugerah gitu. Ada persoalan, bawa ke bangku anugerah. Kalau ada orang yang membuat kita marah, jengkel, dendam, dan sakit hati, bawa namanya di bangku anugerah. Bila perlu tempel di bangku anugerah itu nama orang itu gitu. Minta Tuhan ampuni dia gitu. Jangan kita yang balas dendam. Kalau kita yang balas dendam masuk penjara. Tapi biarlah Tuhan yang membalas gitu. Gitu. Nah, ini kesaksian singkat saja. Pak, sedikit sharing Pak. Ya. Yang keempat Pak, saya ingat dulu saya pernah ada kakak saya yang sudah tidak Kristen lagi, dia pernah sampaikan ke saya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, dari perkataan Yesus yang keempat yang dikatakan bahwa Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu buktinya bahwa Yesus bukan Tuhan. Makanya dia katakan itu gitu. Terus lalu saya memang pada waktu itu masih muda Pak, masih SMA, saya katakan bahwa kami orang Kristen percaya bahwa Yesus itu ya Tuhan, ya manusia. Ketika dia ada di salib itu adalah murni sebagai manusia. Tapi kita sempat berdebat seru dengan itu sampai mau bertengkar Pak. Itu. Tapi karena kebetulan kedua orang tua saya kami menangkan karena dia dulu kami keluarga bukan keluarga Kristen, tetapi melalui kami anak-anaknya yang sekolah minggu di Bala Keselamatan, akhirnya kami sekeluarga menjadi Kristen. Kebetulan terus kakak saya menikah, nah dia tidak jadi Kristen lagi, bukan anak Tuhan. Nah itu yang dia serang kepada kami sekeluarga, dia katakan bahwa yang kamu ikuti itu bukan Tuhan, gitu Pak. Ya, kan secara umum ya Tuhan Yesus itu juru selamat. Dan di satu pihak juga Yesus adalah pengantara antara manusia dan Allah. Jadi mediator. Dan tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa gitu. Nah, sekarang Bapa di sorga, Allah Bapa di sorga melihat bahwa Yesus itulah satu-satunya. Ingat pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit dengan murid-muridnya, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Allah hanya melihat kepada Yesus, tidak kepada penganjur agama, bukan melihat agama. Agama Kristen juga tidak menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Jadi kita tidak cukup menjadi Kristen saja. Jadi kalau dia katakan dia bukan Allah yang tergantung di Bukit Golgota, itu memang itu frame yang sudah ditanamkan. Memang bukan Allah yang mati di Golgota, tapi Yesus yang manusianya itu. Kenapa? Karena dia mewakili manusia di kayu salib. Dia menanggung semua di kayu salib. Gitu. Jadi sekarang kita yang ada dalam dunia ini, sekali lagi, kalau kita mengalami masalah-masalah, seperti Eli Eli lama sabachthani tadi saya katakan, memang pada saat itu, momen itu, dia merasa ditinggalkan dan ditinggalkan oleh Allah. Kenapa? Karena semua kebobrokan manusia, dosa-dosa manusia yang sudah dilakukan kepada Allah
ketidakperkenanan manusia kepada Allah, ketidaklayakan manusia di hadapan Allah, ditimpakan ke Yesus sehingga dia merasa ditinggalkan dan ditinggalkan oleh Allah gitu. Lalu dia tanya, Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya gitu? Nah, itu mewakili perasaan kita semua. Dan puji Tuhan, sebelum kita lahir, Yesus telah selesaikan. Kalau mau jujur, seringkali kita merasa ditinggalkan Tuhan, bukan? Pada waktu ada masalah, ini Tuhan di mana? Saya sudah berdoa, kenapa nggak dikabulkan? Saya sudah bawa kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak jamah? Pertanyaan-pertanyaan itu ada. Pada waktu kita merasa ditinggalkan. Barangkali pada waktu pertanyaan itu muncul, kita perlu mengintrospeksi diri, ada salah apa dengan saya? Ada dosa apa yang saya sudah buat? Ada dosa tersembunyi apa yang saya belum ampuni gitu. Karena setiap perbuatan dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu, Bu Sulasti. Terima kasih. Nah, silakan. Ada lagi? Ini bagaimana Ibu Emma waktunya? Kalau permisi numpang lewat. Jam berapa? Jam 7 di sana. Ini di jam saya sudah jam 8 di sini. Ya, oke, silakan. Jam 8 kurang 5. Kurang 5, masih ada kesempatan 5 menit. Oke, ya, mana saya... Leon? Nah, itu suaranya Leon muncul. Bagaimana Pak Leon? Ya ini dari pribadi saya. Pak Nah, Made. itu yang kita mau, Leon. Juga dari teman-teman Basodara. Kalau saya menurut saya begini, 7 perkataan Tuhan Yesus itu seperti kalau kita di dunia ya, artinya di dunia, pokoknya di dunia. Kalau 7 perkataan Tuhan Yesus itu kan dari kerohaniannya. 7 yang di dunia yang saya maksud adalah 7 keajaiban di dunia. Jadi tempat-tempat yang dahulu kala yang terbangun, kalau dianggap sekarang itu kan sangat mustahil. Makanya dibilang 7 keajaiban tempat di dunia. Tapi yang jadi masalah, ternyata masih muncul juga. Saya dengar katanya Borobudur sudah tidak termasuk lagi 7 tempat keajaiban di dunia. Nah, kalau saya berbalik dengan 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, kalau yang di dunia adalah tempat, kalau menurut saya secara pribadi, 7 perkataan Tuhan Yesus itu adalah keimanan kita. Jadi 7 kekuatan iman kita, perkataan Tuhan Yesus adalah untuk kekuatan iman kita. Mulai dari sejak kata pertama sampai kata ke-7. Kalau saya lihat belajar di Alkitab, kalau kita secara luas ya, Bapa ampunilah mereka dan seterusnya, sampai yang kata ke-7, kalau saya merefleksikan ke diri saya sendiri, itu adalah kata-kata iman yang sangat-sangat menguatkan saya. Sampai terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, yang sudah dijabarkan oleh Pak Made sendiri, Pak Kolonel sendiri, yang selesai. Artinya menambah lagi saya punya ilmu bahwa selesai, kalau saya sudah bekerja, saya sudah mengendarai mobil, wah, pekerjaan saya sudah selesai, saya sudah tiba di rumah dengan selamat. Hari ini saya makan 3 kali sehari, wah Tuhan sudah selesai, saya punya tubuh sudah kuat. Artinya kita selalu mengucap syukur ya. Jadi dari kata pertama, kedua sampai ke-7, terus iman itu saya dikuatkan.
Jadi menurut saya, menurut pribadi saya, bahwa 7 kata di kayu salib itu adalah 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah 7 keajaiban iman kita. Itu menurut saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Sampai ada sebetulnya ke-8, Pak. Ke-8 ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang dia bilang, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang ke-8 itu sesudah dia bangkit, Leon. Jadi ini yang kita bicara waktu dia menderita di Bukit Golgota. Nah, ini lain kalau anak obsir yang bicara ya. Nah, ini luar biasa. Oke, Leon, terima kasih. 7 perkataan iman ya. Jadi dia kalau cara merefleksikannya memang berbeda. Jadi lain memang orang lapangan sama orang yang non di lapangan. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi? Masih ada lagi beberapa menit, 1 orang barangkali. Sudah itu saya kembalikan kepada Ibu Emma Saitapi. Pak, ya? Sorry Pak, maaf Pak Nodi. Nodi, ya kenapa? Ya, saya tadi sebenarnya mau tanya lupa yang soal apa ibu itu. Saya balik lagi. Ibu itu tadi itu kejadiannya di kayu salib ya? Ibu Sulastri? Enggak, ibu bahasa ibu inilah ibumu itu. Aha. Itu di kayu salib ya? Iya, di kayu salib. Yang Ibu Hagar tanya, dia melihat kepada Maria, Ibu inilah anakmu, lalu kepada Yohanes, inilah ibumu gitu. Iya. Di kayu salib itu, ya. Oke. Erik Christian ini siapa nih? Erik di Manado. Manado. Kita orang dengar dari Manado, Jo. Itu mantan Komdiv ini yang ngomong. Mantan Komdiv Manado. Oke, silakan. Erik, ada mau sharing, Erik? Gimana Manado? Siapa lagi mau sharing? Masih malu-malu dia. Oh, masih malu-malu ya. Artinya begini, teman-teman, ke depannya seperti yang Nodi minta, ya kita kalau banyak sharing begini dari firman Tuhan, kesaksian dan lain sebagainya, akan mengeksplor ya perasaan kita. Jadi selama ini barangkali kita rasa sendiri, tapi barangkali juga dalam sharing seperti ini kita bisa berbagi pengalaman atau barangkali berbagi persoalan ya yang perlu kita doakan bersama-sama. Ini dahsyat sekali gitu. Jadi hal-hal yang perlu kita sharing, persoalan barangkali kita bisa doakan bersama-sama, itu luar biasa sekali karena kita terdiri dari berbagai tempat kan, jadi melingkupi. Jadi kalau kita kesaksian di gereja atau di Korops kan itu hal-hal yang biasa, tapi dalam diskusi seperti begini itu berbagi pengalaman, berbagi kesaksian dan lalu saling mendoakan. Saya sangat percaya akan menjadi momen-momen yang sangat-sangat melegakan. Barangkali kita agak sungkan sharing kepada yang lain, tapi dalam kesempatan ini kita bisa sharing apa saja. Toh kita adalah rekan-rekan seiman semua yang kita percaya kalau kita berdoa di tempat ini, tentu tidak akan menyebarkan kepada yang lain, tapi pengalaman si A, si B, si C bisa menjadi jawaban dari persoalan yang kita hadapi. Jadi pada kesempatan ini, sore ini, pada waktu Nodi kontak saya untuk mengambil bagian, ya saya lemparkan ide ini, bagaimana kita merefleksikan 7 perkataan Tuhan Yesus di salib. Gitu. Dan ini memang luar biasa. Tadi Leon memberi refleksinya bahwa inilah 7 keajaiban yang dia alami, ya. Seperti keajaiban-keajaiban yang ada di dunia kita, itu peninggalan-peninggalan sejarah, arkeologi, dan lain sebagainya. Tapi dia mendalami bahwa bagaimana dia mencoba merefleksikan kata sesudah selesai itu dengan selalu mengucap syukur gitu. Tapi sebenarnya yang apapun yang
yang Tuhan berbicara kepada kita melalui 7 perkataan salib ini, itu pasti berbeda-beda. Ya. Pasti berbeda-beda. Tapi intinya, hendaknya kita belajar mengampuni yang pertama. Terus, hendaknya kita yakin bahwa sesudah kita mengaku dosa kita, kapanpun Tuhan panggil kita, kita ada bersama dengan Tuhan di Firdaus. Yang ketiga, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, jangan ada dendam. Ya, hendaknya kasih yang selalu melingkupi. Lalu, kalau kita merasa ditinggalkan, Yesus pun merasa ditinggalkan. Ya. Tapi kemudian yang aku haus, ya kalau kita merasa haus dan lapar secara rohani, jangan kita hibur diri kita dengan cara duniawi, tapi datanglah kepada Tuhan. Bukankah saya mengutip lagi yang tadi saya sampaikan, Yesus katakan, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pada waktu kita kekurangan, datang kepada Dia, mintalah, carilah, ketuklah. Itu dalam Matius 7 ayat 7. Kita khawatir, datang kepada Tuhan. Dia sudah bilang semua itu. Ya, pada waktu kita merasakan haus dan lapar, rindu, ingin, dan apapun perasaan kita, Yesus telah selesaikan semuanya. Jadi ya, mari kita belajar haus akan firman-Nya. Mari kita belajar haus akan kehadiran-Nya. Mari kita belajar haus berhadapan, berdoa, membaca firman. Dan ingatlah, nyawa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Yesus telah memberi contoh bahwa akhir dari perjalanan hidup kita, hendaknya kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita dalam dunia ini. Sebenarnya saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ingat, Yesus telah selesaikan. Saya kira itu dari saya malam ini, kurang lebihnya minta maaf. Ya, kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya.